ada resiko-resiko dari luar yang datang ke company. Kalau saya boleh tambahin, role kita tambahan dari HR adalah kita juga sebagai penjaga company dari resiko-resiko yang dimungkinkan datang dari luar. Kayak tadi, misalkan kita PHK orang tanpa sebab atau tanpa administrasi yang kuat, saya jamin Anda mau lari kemana, ke PHI segala macam, MA, bahkan administrasi Anda berantakan, saya jamin Anda akan kalang kabut juga. Nah, di Metro Data kita coba selesaikan beberapa masalah administrasi kita, karena kita juga sebelumnya kita merasakan bahwa banyak sekali pekerjaan administrasi yang bikin kita merasa wah nggak bisa seperti ini, bikin kita banyak slow turnaround time-nya. Bayangkan administratif, orang mau cuti aja harus nunggu manajernya ada, dia harus ngisi formulir manual, kasih ke manajernya tanda tangan, kasih ke HR buat direkam. Kalau manajernya setiap hari ngantor, kalau manajernya enggak, kebetulan manajernya, karena kita project ya, di Metro Data banyak project, dimana mungkin manajer yang ada di luar kota ke kantor cuma buat tanda tangan, atau cuma buat approval yang ibaratnya mungkin administrasi. Ya, kita mau anak buah kita, misalkan tim kita, dia mau pergi ke ada bisnis trip dari Sangrila misalkan ke Grogol pakai voucher taksi, tapi manajernya belum dikasih approval, yang nggak bisa jalan. Nah, hal-hal yang seperti itu juga kita rasakan, dan kita melihat bahwa itu ini nggak akan bisa menunjang bisnis. Makanya apa yang kita lakukan, kita berharap gimana kita bikin suatu teknologi atau suatu sistem yang memudahkan buat alur administrasi yang selama ini berjalan. Jadi kita berharap waktu itu gimana kita hilangkan yang namanya paper, terus bisa on time, time efisiensi segala macam, terus kemudian bisa bikin solusi buat company, terutama HR. Akhirnya apa yang kita lakukan, kita intinya adalah kita ingin mengotomatisasi bisnis proses yang ada di Metro Data, terutama di hal-hal yang berkaitan dengan administrasi HR. Harus bisa memvalidasi informasi yang fundamental. Contoh singkat lah ya, misalnya dia hanya bisa masuk sesudah tanggal sekian, ya kan? Sesudah tanggal yang lebih baru daripada tanggal hari ini misalnya. Validasi ini bisa kita tanamkan, Pak. Makanya kita bisa meminimalkan human error. Jadi kalau dia masukin satu tanggal yang sudah lewat, dia tidak akan bisa sampai. Sistem akan memberitahu dia, tolong perbaiki tanggalnya karena salah. Nah, yang saya maksud ini, misalkan biasanya kan untuk rekrutmen kan ada syarat minimal, misalkan itu kan nilainya atau apa, umur atau apa gitu kan. Nah, berdasarkan data-data yang sudah ada, misalkan oke lah dari sisi validasi itu mungkin lolos atau apa gitu, tapi saat sudah jadi data secara keseluruhan, ini sistem akan bisa memvalidasi, oh ini yang lolos dan tidak, itu langsung otomatis di sistem bisa gitu, Pak. Jawabannya bisa, Pak. Oke. Ya, Pak. Kebetulan kami dari Garuda sudah menggunakan salah satu produk dari NII yang terkait HR juga, yaitu Orange. Saya pengen tahu apa bedanya antara Orange dengan ini, dengan itu ini. Terus yang kedua, di sini tidak dijelaskan terkait payroll. Saya pengen tahu security dari sisi payrollnya bagaimana. Artinya baik security mungkin dari database, karena nanti kan yang memaintain adalah orang IT, ataupun baik dari PIC siapa saja yang boleh melihat angka payroll itu dan memprosesnya. Gitu. Sama satu lagi, Pak, di yang ketika sebelumnya kan ada
ada form pengajuan notebook ya Pak ya. Berarti bisa custom ya Pak ya. Berarti kan bisa custom untuk dibuat seperti itu. Kalau misalnya di kita memang ada pengajuan yang lain, misalnya ada beberapa pengajuan yang apakah ada COP, ada housing allowance. Nah terus apakah itu pengajuannya dari first pengajuan sampai approvalnya atau hanya data bank aja, artinya semua approval sudah diajukan, kita masukin angkanya berapa sehingga langsung akan motong ke PO. Gitu. Apakah ini dari apa pengajuan pertama atau hanya di akhirnya saja? Gitu. Ada lagi Pak? Ya, silakan. Sorry, nama siapa? Pak Pungki Pak. Pak Pungki ya, dari Garuda. Oke, jadi pertanyaannya pertama adalah perbedaan antara orange sama itu ataupun solusi HR yang dibangun di atas itu. Dan pertanyaan kedua itu adalah mengenai payroll dari sisi security. Oke. Dan yang ketiga itu adalah mengenai form pengajuannya. Apakah itu dari end to end, dari awal sampai akhir, atau hanya sekedar merekod pada di akhir. Okay. Jadi saya jawab yang pertama dulu. Orange itu adalah solusi HR yang sudah jadi. Jadi di dalam Orange itu sudah memiliki bisnis proses HR yang mungkin sesuai dengan kebutuhan Bapak ataupun ada yang tidak sesuai dengan kebutuhan Bapak. Bedanya dengan Keto yang pasti adalah Keto bukan solusi HR. Memulai Keto itu bukan solusi HR, tapi Keto itu bisa dibangun untuk menjadi solusi HR seperti Orange. Berarti lebih custom. Lebih custom. Jadi bisa dibangun 100% mengikuti bisnis prosesnya Garuda Food. Itu menjawab pertanyaan Pak. Saya nggak tahu apakah di Orange ada fitur-fitur yang saat tadi saja yang email notifikasi, delegasi, out of office. Saya kurang tahu sih apakah itu ada atau tidak. Tapi di itu untuk semua aplikasi yang dibangun di atas itu sudah tersedia out of the box. Bapak tidak harus menghabiskan waktu. Tentunya waktu orang mendengar, aduh saya harus mengcustom nih aplikasi saya, persepsinya adalah saya akan membuang waktu yang sangat banyak. Tapi tenang, dengan itu justru itu yang justru itu value added-nya kita Pak. Kita menawarkan kemampuan kepada customer kita untuk membangun aplikasi apapun dengan cepat. Karena kebanyakan itu bisa lewat drag and drop dan konfigurasi. Sorry ini agak IT. Ya, saya background saya juga IT. Oke. Mengenai payroll security ya, nanti ya itu akan balik lagi nanti ke database apa yang digunakan. Soalnya kan emang untuk menggunakan itu kita membutuhkan SQL Server, SQL. Tapi untuk data payrollnya sendiri itu kita tidak mengharuskan Pak ada di SQL Server. Kalau Bapak sekarang sudah punya data payroll, database payroll dengan security yang sudah ada, ya kan? Maka jika Bapak menggabungkannya dengan itu tidak akan mengutang-atik security-nya Pak. Itu hanya akan memfasilitasi dari sisi approval-nya, workflow-nya. Tapi kalau pertanyaan Bapak, apakah bisa menggunakan Keto untuk membangun payroll? Jawabannya tentunya bisa. Pertanyaan berikutnya apakah payroll yang dibangun dari Keto itu akan lebih baik dengan payroll yang Anda pakai sekarang? Itu saya belum bisa, saya nggak bisa jawab. Itu akan balik lagi ke sikon yang customer masing-masing. Pak James di sini, Pak James saya input datanya sama halnya seperti kita input di paper form. Kita bisa saja jawabannya misalkan. Lalu saya bisa masukkan adresnya misalkan Pak James MII di Abel Tower, lalu Jakarta, ini Jakarta Barat. Lalu country-nya saya pilih Indonesia. Dan di sini kita bisa lihat juga ada location map di sini. Jadi location map kita bisa pakai adresnya langsung menunjukkan lokasinya ada di sebelah mana. Jadi ini penting kita tahu address dari endpoint-nya ada di mana. Jadi kalau misalkan ada keperluan emergency, telepon atau apa, kita tahu lokasinya ada di mana. Lalu informasi lebih detail lagi kita bisa masukkan di sini departmentnya siapa. Departmentnya misalkan department IT. Lalu di IT ada role-nya apa saja. Misalkan project manager. Di sini kita juga simpan informasi gaji. Jadi ini basic salary-nya bisa di-adjust, bisa mau adjust jadi 8,9.
bisa di-adjust. Jadi kalau saya ubah role-nya, kita bisa lihat dari saya ini akan berubah. Kalau saya ubah departmentnya, oke, SR role-nya bisa jadi saya recruitment coordinator, bisa saya 2,9 juta, kalau junior 1,5, manager 9 juta lebih. Jadi endpoint number saya bisa isi atau kita bisa generate dari sistem, lalu saya bisa pilih manajernya siapa. Manajer saya misalkan Pak Adi, manajer saya pilih Pak Adi, department head-nya misalkan Pak Ferdinand. Nah, untuk approval ini sebenarnya kita bisa set dua macam. Bisa kita kalau menggunakan Active Directory, kita bisa langsung ke jenjang manajer saya atau manajer selanjutnya, atau kita bisa set ke table dari karyawan tersebut. Kenapa kita base-nya on cloud? Karena cloud itu sekarang dengan kita membandel di cloud, kalau Bapak lihat ada data center, kita udah nggak perlu lagi ada data center, kita nggak perlu data center, nggak perlu maintenance, bahkan harga aplikasinya itu hanya seharga standar kopi per employee per month. Nanti saya tunjukin berapa harganya. Dengan tenang aja. Secangkir kopi, saya janji secangkir kopi. Oke, Maxwell itu apa aja aplikasinya? Request, travel request, claim reimbursement. Ini sudah kita bundle, produknya sudah ada, bisnis prosesnya sudah ada. Nanti kalau bapak-bapak dan ibu-ibu tertarik, kita akan datangin ke bapak-bapak dan ibu-ibu untuk demo, live demo langsung ke kantor bapak, supaya bisa kelihatan seperti apa sih aplikasinya dan efisiensi fleksibilitasnya akan seperti apa. Nah, ini untuk 200 user pertama kita membandelnya seharga 88 juta. Additional user per 50 user 22 juta. 88 juta dibagi 200 user dibagi 12 bulan. Hanya 37.000 per employee per month. Sakit kopi kan? Ada brandnya, saya nggak sebut karena saya nggak jualan brand ini. Oke, benefitnya apa sih? Ini balik lagi yang tadi disampaikan di depan. Additional operator, jadi sudah nggak ada lagi operator-operator yang harus memakai server, training aplikasi, superhuman, belum watching scan, productivity. Harusnya dengan aplikasi yang sudah otomatisasi, produktivitas karyawan itu akan meningkat. Upskilling staff variable to work on higher level. Jadi biarkanlah staff-staff yang biasanya melakukan administration job lakukan yang lebih level.